Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di TV Mandua Kota Padang Panjang dalam acara Alumni Memotivasi di talk show perdana Mandua Kota Padang Panjang. Baik, di sini kita akan mengetahui segudang informasi dan berjuta motivasi yang akan kita ketahui dan akan kita saksikan sesaat lagi. Baik, pemirsa Mandua Kota Padang Panjang dimanapun Anda berada, malam ini kita kedatangan beberapa orang tamu yang sangat spesial sekali pada malam hari ini, yaitu ada beberapa dari di antara kita yang teman-teman, rekan-rekan yang menonton ini, ada yang kenal, ada yang enggak. Gimana? Penasaran? 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 Ya udah, kita panggil yuk bintang tamu yang spesial malam hari ini. Para narasumber yang spesial, mari datang kemari. Ya, welcome. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Aki. Waalaikumsalam. Ya, duduk. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, abang-abang, gini. Di dalam talk show Mandua Kota Padang Panjang ini kan rekan-rekan yang menonton belum pada tahu nih. Mari kita taruh dulu. Taruh itu perkenalan antara kita masing-masing, oke? Bisa ya? Bisa, insya Allah. Baik, mulai dari mana dulu nih, abang-abang yang mau kenalan? Dari abang yang paling ujung yang kayak mirip K-pop. Ya, dari abang yang ujung. Ya bang. Sebenarnya saya mau kenalan. Saya Muhammad Rehan, Bang. Muhammad Rehan. Asal dari Bukit Tinggi. Asal di Bukit Tinggi. Dan alhamdulillah di tahun ini saya mendapat rezeki bentuk berkuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Al-Azhar Kairo Mesir. Iya. Masya Allah. Dari Bukit Tinggi bang ya? Iya, dari Orang Bukit Tinggi mana suaranya? Nih dari pergi ke Mesir, Al-Azhar. Masya Allah. Bang Rehan bang ya? Iya. Oke. Ya lanjut bang, di sampingnya. Ayo. Untuk perkenalkan, nama saya Ilham Effendi, Bang. Biasanya dipanggil Ilham. Ya. Saya sendiri berasal dari Kabupaten Agam, Bang. Kabupaten Agam, Sumatera Barat bang ya? Masih Sumatera Barat. Tepatnya Tiku, Bang. Tiku, daerah Tiku. Iya. Itu ke pedesaan perkampungan gitu bang? Iya. Iya, Masya Allah. Di Agam, Bang. Dan alhamdulillah sekarang melanjutkan studi ke Al-Azhar Kairo Mesir, Bang. Oh sama bang ya? Sama. Kampusnya sama bang? Sama. Sama? Cuma beda fakultas. Oh beda fakultas. Kalau bang tadi Pak Usuluddin. Kalau bang Ilham? Lughah Al-Arabiyah. Oh bahasa Arab? Bahasa Arab. Masya Allah. Tiku, daerah Pariaman sama Lubuk Basung bang? Iya, perbatasan. Perbatasan ya? Oke, Bang Ilham ke Mesir sama seperti Bang Rehan. Ya lanjut di sampingnya. Oke, izin Bang. Ya Bang. Perkenalkan, nama saya Nabil Gustian, Bang. Asal dari Pasaman Barat, dan alhamdulillah Allah beri kesempatan bagi saya untuk melanjutkan studi, berbeda dengan dua abang kita yang pergi, Bang. Kan sama satu negara. Sama satu negara, Mesir. Tampil beda, Bang. Oh tampil beda. Oke, kita dengarkan. Alhamdulillah saya diberikan izin oleh Allah untuk melanjutkan studi ke Maroko, Bang. Maroko, Bang. Masya Allah. Apa univnya tuh Bang? Univnya sampai sekarang masih belum ditentukan sebab kemarin itu dikasih opsi 3, Bang. Opsi 3 universitas. 3 universitas. Silahkan pilih 3, nanti dipilihkan satu dari yang 3 itu. Keren kali. Penasaran nih, apa 3 universitas ya? Yang pertama itu namanya Muhammad Khamis University. Muhammad Khamis University di Rabat, ibu kota Maroko. Rabat, ibu kota Maroko. Iya. Yang kedua? Yang kedua ada Sidi Muhammad bin Abdullah University, Bang. Sidi Muhammad bin Abdullah University di Fes. Di Fes. Mungkin kawan-kawan yang dari pondok pesantren, apalagi yang APK ini tahu bahwasannya
pengarang kitab Matan Jurumiyah itu dari Fes. Dari Fes. Masya Allah. Nah, satu lagi, Bang. Satu lagi ada itu Cadi Ayat University. Cadi Ayat University Di Marrakesh. Marrakesh. Itu di Maroko semua tuh. Maroko semua ya. Maroko semua. Itu beda-beda jurusannya, Bang, di antara tiga. Sama, Bang. Oh, sama. Apa jurusannya, Bang? Di Rasat Islamiyah. Oh, di Rasat Islamiyah. Masya Allah. Berarti abang belum pasti di mana nih? Pasti dari Tapi udah dikasih 3 pilihan. Tiga pilihan. Nih, kasih pilih ini 3 pilihan untuk antum gitu katanya kan. silakan dipilih Silakan nanti. dipilih itu. Ya. Keren nggak tuh? Bisa milih 3 university bukan di Indonesia tapi di Maroko. Wow, Masya Allah, sangat luar biasa. Yuk lanjut, Bang, di sampingnya. Perkenalkan, Bang, nama saya Adria Mustafa. Adria Saya Mustafa. tinggal di Kota Parangpanjang dan alhamdulillah pada tahun ini saya kuliah di Universitas Al Azhar sama dengan teman saya dua Sama sebelumnya. yang Bang Ilham sama Bang Rehan tadi. Iya, Bang, dengan jurusan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Islamiyah. Sama, oh universitasnya sama tadi, Bang. Universitas ya? sama, cuman jurusannya beda. Abang dari mana, Dede? Dari Kota Parangpanjang. Padang Panjang. Oh, dekat sini ya, di Mandua ke Padang Panjang, berarti sebaliknya nih. Abang Nabil tadi dari mana? Dari Pasaman Barat, Bang. Pasaman Barat, Pasaman Barat, Padang Panjang, daerah Tiku, perbatasan Pariaman sama Lubuk Basung, dan Abang Rehan dari Bukit Tinggi. Ada udah 4 orang nih. Terakhir. Abang yang ganteng nih, Masya Allah. Ya, tafadhol, Bang. Bismillah, kasih banyak, Bang. Oke, Bang. Perkenalkan, nama saya Hamad Al-Bari, asal Batu Sangkar, dan tahun ini Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan studi di Yarmouk University di Yordania, Bang. Yarmouk University di Yordania. Yordania. Sebenarnya ada satu lagi kawan, namanya Adinul Hanif, cuman malam ini berhalangan untuk hadir bersama kita. Jadi ada 2 ke Yordania di Yarmouk sama kampusnya, Bang, di Yarmouk University. Yarmouk University. Sama ada, Bang, jurusan? Jurusan kami sama, insya Allah. Apa tuh? Di Fakultas Syariah ambil jurusan Fikih wa Usuluh Fikih dan Usul Fikih. Fikih dan Usul Fikih. Itu 2 orang dari Mandua. Dua dari Mandua, Kota tahu namanya. Nih, kita pengen tahu nih. Di Mandua Kota Padang ini kabar-kabarnya tahun ini melepas ke 4 negara ya. Iya. Tapi sekarang baru ada 3 negara nih. Yordania, Mesir, sama Maroko. Satu lagi? Ke Yaman. Yaman. Iya, ada Yaman. Yaman, berarti abangnya berhalangan hadir ya. Berhalangan. Ke Yaman. Kalau boleh tahu, yang dari Mesir untuk pergi ke Mesir berapa orang yang dilepas sama Mandua Kota Padang? Sekitar 25 orang. Bang. Ke Mesir? Dua generasi. 25 orang Iya. dari Mandua Kota Padang Panjang di tahun ini, tahun 2023. Kalau yang di angkatan kami ada 17. Di angkatan tahun 2023 ada 17 orang. Dan selebihnya di angkatan di atas kami. Oh gitu, berarti total 25 orang. 25 orang ke Mesir, Al-Azhar. Iya, Masya Allah. Kalau ke Maroko, Bang? Solo player, Bang. First ini. Berarti perdana, Bang? Perdana, Bang. Perdana. Sebelumnya ada nggak angkatan kita ke Maroko? Belum, Bang. Jadi perdana. Perdana ya? Perdana dari man kita nih. Masya Allah, perdana. Abang sendiri nih? Sendiri. Enggak, mbak teman, Di sana mau bawa, Bang. mbak istri. Ada, Bang? Nanti dicari. Ya, bagi yang mau sama abangnya bisa dikontak. Sini, Bang. Tadi Mesir ada 25 orang, Maroko 1 orang, 26. Kalau ke Yordan, Bang, ada berapa orang tadi? Dan tadi 2, Bang. 2 orang. Ya, 2 orang. Berarti tahun ini 2 orang berangkat ke Tahun ini Yordan. 2 orang. Total berapa tadi? 26 tambah 2, 28. Ke Yaman. Yaman berapa orang? Yaman 6 kemarin, Bang. 6 orang. Iya. 4 orang dari generasi tahun 2023, tamatan 2023, dan 2 di generasi tamatan 2022. Masya Allah, berarti totalnya 34. Ya sekitar Ya sekitar itulah, 34 kurang lebih ya. Sekolah Mandua Kota Padang Panjang tahun ini melepas ke 4 negara. Mesir, Yordania, Maroko, dan Yaman. Masya Allah, luar biasa nggak tuh Mandua Kota Padang Panjang. Baik, Bang, kita nih udah ta'aruf, perkenalan udah. Selanjutnya,
kita kan ini acaranya temanya nih alumni memotivasi. Alumni motivasi bahasanya sekarang kan ya. Jadi supaya misalkan ada adik-adik yang lagi nonton sekarang yang masih sekolah ataupun nanti yang ingin masuk ke Man 2 Kota Padang Panjang, yang melihat abang-abang sekarang yang alhamdulillah dapat ke luar negeri, mereka pengen juga pasti ada tips perjalanan, kemudian apa yang didapati perjalanannya itu, pokoknya perjalanan lah gitu ya selama pemrosesan dari sebelum masuk ke Man 2 sampai lepas di Man 2. Nah, kita mau tanya-tanya nih, dari abang mana dulu nih? Abang Rehan aja dulu. Abang Rehan lagi. Abang yang paling ganteng ini deh. Abang ini mirip-mirip artis Korea. Opa. Ini banyak disukai sama ukti-ukti kayaknya. Masya Allah. Ya Bang, persiapan masuk ke kampus, persiapan masuk ke universitasnya sekarang. Ini maksudnya persiapan untuk tes atau Persiapannya mungkin dari awal ceritakan. Dari Kan, apakah dari dulu emang pengen ke luar negeri atau sekedar tes-tes langsung masuk gitu kan? Kalau saya pribadi enggak Bang. Saya dari SD dulu sudah meniatkan untuk masuk ke Al-Azhar University ini. Dari SD Bang? Iya Bang. Saya dulu hobi menonton konten dari Ustaz Abdul Somad ini. Jadi kayak Masya Allah, Ustaz Abdul Somad. kayak termotivasi bagaimana cara bisa menjadi seperti beliau gitu. Dan itu tekad itu saya mulai dari MTSN Bang. Karena awalnya saya nggak mau masuk pesantren karena ditakuti teman Bang. Oh, MTS di mana dulu? Di MTSN 1 Bukit Tinggi Bang. Satu Bukit Tinggi. Jadi carilah alternatif, dapatlah MTSN Bang. Kemudian lanjut di MAN. Alhamdulillah dapat di Man 2 Kota Baru Bang. Nggak nyangka pula seperti ini ternyata Man 2 Kota Baru itu Bang. Punya support yang besar untuk kita bisa keluar negeri Bang. Guru-gurunya yang Masya Allah luar biasa. Gurunya kalau kabarnya banyak tamatan dari luar negeri juga. Banyak Iya. Bang. Yang jurusan keagamaannya. Iya. Masya Allah. Terus Bang, Intinya Bang, yang kita perlu siapkan itu bekal ilmu Bang. bekal ilmu. Iya. Ilmu hafalan bahasa Arab itu. Hafalan berapa juz minimal? Kalau hafalan mungkin tergantung universitas Bang. Ya. Kalau di Al-Azhar Kalau di berapa? Al-Azhar sendiri mereka tidak memetokkan hafalan Bang. Cuman untuk fokuskan ke bahasa Arab saja. Bahasa. Jadi barangkali kalau hafalan 2 juz cukup mungkin Bang. 2 juz cukup ya. Cukup. Yang penting bahasa kita, kemudian Iya, ilmu bahasa. kita. Yang pastinya kayaknya nilai berpengaruh nggak nih? Nilai mereka nggak melihat nilai Bang. Oh nggak nilai, nggak lihat nilai kita di Man 2 nih? Enggak Bang. Nggak ya? Cuma ya murni hasil tes aja Bang. Murni hasil tes. Tulis tes komputer Bang. Hmm. Kemudian tes wawancara dan wawancara kebangsaan. Oh. Nah, selanjutnya nih kemana nih? Ini Abang Rehan udah mewakilkan dari Mesir. Maroko Solo sama Yordan Solo juga nih sekarang. Sekarang. Ya, Maroko atau Yordan dulu nih? Yang suhu dulu. Yang suhu dulu. Sepur. Ya, betul. Betul suhu. Ya, untuk persiapan ke Maroko awalnya sih nggak ada kepikiran untuk Maroko gitu. Ya, dari awal masuk MAN beda sama Bang Rehan tadi kan memang dari kecil. Saya sudah ketika masuk MAN itu ada berniat untuk melanjutkan studi di luar. Sebelumnya itu tidak ada Bang. Cuman motivasi itu muncul ketika sudah masuk ke MAN ini Bang. Oh, ketika masuk di MAN baru muncul. Baru muncul. Sebelumnya bodoh amat lah mau gimana nanti kuliah nggak kuliah gitu. Tapi Setelah masuk MAN dapat apa namanya pencerahan kayak cahaya ilahi langsung. Jadi setelah tamat dari MAN ini coba ikut tes di luar Bang. Ya. Baik itu di Maroko, Mesir ataupun negara Timur Tengah yang lainnya. Dan sekedar info Bang, jadi kan abang-abang di sini nih rata-rata tamat 2023 Iya, tahun ini Bang. iya, Kalau 23. saya ini
Sepuh bang, lebih Oh, sepuh. sepuh dari Ya. abang-abang ini. Saya tamat 2022. 2002. Berarti abang senior mereka. Senior. Ya. Tahu nggak nih, junior ada pada tahu sama seniornya ini? Oh, ya pasti. Oh, tahu, Pasti. tahu ya. Kalau saya nanti bisa. Bahaya nanti ini, junior gitu. Berarti sebelumnya, ini kan karena abang baru tahun ini berangkat, Iya. sebelumnya ada kuliah atau daftar yang lain juga? Kuliah sambil daftar yang lain. Kuliah sambil daftar yang lain. Kuliah di mana tuh bang? Kuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Bang. Jadi Padang. sambil kuliah di UIN, coba-coba juga daftar di luar, terutama yang beasiswa bang. Oh iya. Ya, dari Turki, di Maroko, Mesir, dan Arab Saudi bang. Oh, Arab Saudi. Ya, Iya. dan tahun ini Allah kasih kesempatan untuk lulus di Maroko. Maroko. Sebelumnya ada pernah daftar nggak gitu bang? Ikut Pernah juga bang, juga. pernah. Udah banyak kali bang. Udah banyak bang. Udah banyak kali. Udah pernah lulus atau ada kendala sudah lulus kah? Nggak jadi ambil atau Hampir gimana? lulus bang. Hampir lulus semua ya? Rata-rata hampir udah. Rata-rata. Sampai di tahap akhir gagal, seperti itu. Masya Allah, perjuangan. Perjuangan. Nggak boleh putus asa. Nggak boleh putus asa. Nggak boleh putus asa. Kalau kita niat, yakin, insya Allah bisa Insya Allah dapat ada. gitu bang ya. Iya. Masya Allah. Ya kita lanjut nih. Satu lagi nih. Satu lagi. Nih kita perwakilan negara lah dulu ya. Abang Yordan, Abang Yordan, Abang Ahmad yang pergi ke Yordan. Nah gimana nih prosesnya? Untuk persiapannya. Ya persiapannya. Secara umum untuk persiapan pertama dari SD sudah memiliki tekad untuk keluar juga, Bang. Keluar untuk mana? Timur Keluar Tengah. keluar SD. Bukan. Untuk keluar melanjutkan studi ke Timur Tengah. Oh, studi ke Timur Tengah. Jadi singkat cerita masuklah SDIT, SMP IT, dan di sana pun kita juga sudah persiapan bahasa. Cuman tidak sedalam kita persiapan di MAN. Jadi setelah tamat SMP cari sekolah di mana kita bisa memperdalam bahasa Arab, karena SMP SD itu tidak sedalam yang kita pelajari di MAN. Jadi karena kebetulan Abi juga alumni sini MAPK, dan disarankanlah ke sini, dan persiapan untuk keluar itu ya pertama yang pasti bahasa. Jadi di sini setelah mencangkup semuanya sudah diajarkan bahasa, bagaimana ilmu nahwu, ilmu sharaf dan sebagainya. Selanjutnya persiapan yang tidak kalah penting juga yaitunya nanti ketika mau mendaftar itu pemberkasan, itu paling penting. Nah, itu paling penting tuh Bang. Nah, baik itu biasanya tiap kampus itu rata-rata sama yang akan dimintanya. Mulai dari ijazah, transkrip nilai, kalau untuk keluar paspor dan sebagainya. Jadi ada dua hal penting yang perlu kita persiapkan, Bang. Iya. Yang pertama bahasa Bahasa. Arab, karena kita mau ke Timur Tengah, Bang. Iya, iya. Bahasa Arab. Kedua itu pemberkasan, berkas-berkas. iya. Secara garis besar dua itu aja persiapan. Nanti ada persiapan-persiapan yang perlu didalami lagi. Oh, berarti kenapa harus persiapan berkas sangat penting gitu, Bang? Berarti misalnya banyak yang udah persiapan dari segi bahasa oke, hafalan oke, ilmu oke, ketika pemberkasan Ya jika kurang salah satu dari yang mereka minta, maka itu fatal akibatnya. Walaupun persiapan dari pribadi, dari diri, baik itu bahasa ataupun mental setelah siap, tapi kalau ijazah, misalnya ijazah kita kurang, tidak ada, maka itu fatal akibatnya. fatal banget. Jadi itu rekan-rekan, kalau ingin keluar negeri nantinya, kuliah ke luar negeri, kita udah persiapkan matang-matang gitu Bang ya. Oke lah masalah ilmu, bahasa atau sebagai macamnya kita udah oke, rasanya lulus bakalan bisa pergi. Tapi ketika pemberkasan itu banyak data-data yang ada yang salah kah, ada yang nggak terupload kah gitu. Jadi tolong rekan-rekan perhatikan kembali pemberkasannya. Itu tips dari Intinya jangan dari dianggap Bang Ahmad. sepele. Intinya jangan ada anggap sepele satupun, baik itu dari pemberkasan maupun kesiapan mental. Masya Allah. Jangan pernah meremehkan Jangan apapun, meremehkan. sekecil itu. Nggak boleh. Baik, ini persiapan udah abang ceritain nih. Kalau Bang Ilham sama Bang Dian, kayaknya sama ceritanya. Kalau saya waktu sebelum masuk MAN, saya kan tamatan dari SMP nih Bang. Jadi di SMP itu kan nggak ada belajar bahasa Arab. Jadi waktu di SMP itu ada keinginan ingin masuk ke sekolah Islami lah gitu. Tapi nggak tahu kemana gitu Bang. Jadi adalah teman waktu itu ngajak masuklah ke MAPK gitu. Jadi saya nggak tahu apa sih MAPK itu apa gitu. Jadi seiring berjalan waktu ternyata MAPK ini
harus menguasai bahasa Arab dulu. Iya. Jadi saya yang nggak ada modal bahasa Arab pun minta belajarlah sama guru agama saya di SMP 1, nama beliau Bapak Syaiful. Bapak Ya, Syaiful. Pak Syaiful. Jadi setiap jam istirahat jam isoma, beliau ngajar bahasa Arab sedikit-sedikit dari apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf, sampai akhirnya bisalah saya mentasrif sedikit-sedikit. Masya Jadi waktu mendaftar Keman, banyaklah tantangan-tantangan, baiklah diremehkan sama guru yang ada di sini, itu daftar, maupun waktu diwawancara sempat diremehkan sama Ustadz, katanya sempat jadi sampah lah gitu. Kok bisa gitu dia? Emang pakaian abang pas daftar gimana deh bang? Kayak lagi cuma jumping gitu. Jadi sempat down lah mental waktu itu bang, cuman ya optimis lah gitu, berharap gitu. Jadi waktu keluar hasil yang nasional, yang PKD yang nasional, nggak keluar lah gitu bang. Jadi sempat down lagi, jadi pikir masuk kemana ya gitu. Mau ke SMA tapi nggak ada niat. Kemudian adalah info terbaru itu bang, ada buka PK2 sama PK3 itu. Ada sedikit harapan, cuman ke down lagi karena teman yang ngajak tuh dalam pikiran saya tuh kayak dia di atas saya gitu. Jadi sempat minder gitu bang. Tapi qadarullah, alhamdulillah saya masuk Kema PK. Alhamdulillah. Dan 3 tahun saya menjalani pendidikan di sini. Kayak di sini saya baru terbuka wawasan untuk kuliah di luar negeri gitu. Oh datang gitu ya? Setelah sampai sini. Iya setelah sampai sini gitu. Buka bicara. Belajar gitu kan dikasih tahu luar negeri itu gini. Oh, oke juga ya luar negeri gitu. Oke. Bang Ilham, nggak enak kalau Bang Ilham nggak berbicara, diam-diam aja. Oke, Bang Ilham. Kalau untuk saya sendiri, Bang, termotivasi ketika saya mendaftar sini, Bang. Nengok wawancara ustadznya, Bang. Ya. Ustadznya itu ada nama, dan di belakang nama itu ada gelar LC. Ya. Jadi kan LC itu kan Kalimantan Timur Tengah gitu. Iya. Jadi dan tesnya pun untuk masuk ke sini kan lebih ke bahasa Arab gitu, Bang. Termotivasi untuk masuk ke sini dan untuk dan ke luar negeri itu karena melihat beliau-beliau yang pakar-pakar bahasa Arab dan pakar-pakar ilmu agama dari luar negeri gitu. Dan untuk cita-cita sebelumnya saya itu sempat bercita menjadi dokter. Dokter, masya Allah dokter. Tapi qadarullah, Tapi Allah, alhamdulillah saya dapat lulus di sini. Dan menjalankan waktu pendidikan selama 3 tahun, walaupun tahun pertama itu corona ya, Bang. Corona. Jadi waktu kelas 2 itu ngejar gitu, Bang. Ngejar ketertinggalan gimana? Tapi luar biasanya di MAPK ini kita mempunyai senior, Bang. Senior itu seperti kayak kita itu bisa meminta belajar bersama mereka. Contoh, kita nggak paham suatu materi dalam bahasa Arab, kita bisa konsultasi bersama mereka, baik itu malam atau waktu mereka kosong. Oh, ketika mereka senggang bisa, berarti senior di Mandua ini baik-baik juga ya, memberikan edukasi juga ilmu mereka ke adik-adiknya. Ini salah satunya, Masya Allah. Ini salah satunya, Masya Allah. Itu apa proses-proses secara singkat lah ya dari awal sampai akhir tuh Bang. Nih mau nanya nih, sebelumnya pada yakin nggak, pada percaya nggak kalau lulus? Nggak ada percaya gitu, bisa lulus nih gitu. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah, tapi qadarullah karena niat yang yakin ya. Yakin, tulus, kemudian ada usaha, dapatlah ya. Kemudian gini Bang, setiap apa yang kita putuskan pasti ada bertentangan di balik layar deh. Seperti orang tua, keluarga yang lainnya, atau masyarakat gitu. Nah, siapa nih yang mau jelasin nih? Oh, sedikit. Ya Bang Rehan. Siapa ya Bang Rehan? Sebenarnya, saya tuh punya tantangan besar, tantangan besar dari keluarga. Pertama itu dari ayah dan ibu, nggak setuju. Dan kakek ini lebih keras lagi nggak setuju Bang. Iya. Jadi saya tuh punya tips Bang. Karena saya tuh dari awal memang sudah tekad pokoknya ke Mesir nih gini.
bagaimana pun caranya walaupun orang tua nggak izin pokoknya nggak bisa gitu bang. Tapi kan nggak baik pula bang kalau orang tua nggak restu bang. Iya. Jadi kita kalahkan gitu bang. Terus saya dari awal kelas 3 itu bang sudah mulai kalahkan orang tua tuh bang. Dengan bujuk-bujuk mereka, saya kasih lihat, oh seperti ini Al-Azhar itu bang, seperti ini kota Kairo di Egypt itu bang. Iya. Dan kita lihat kan, oh kelebihannya bang, kekurangannya nggak kita lihat tuh bang. Oh, nggak salah. Berarti abang perlihatkan lewat video gitu, gambar Iya, itu abang kita jelaskan lihat gitu. bagaimana Al-Azhar itu, wah indah ternyata gitu. Dan gurunya hebat-hebat gitu. Saya lihat kan guru terkenal seperti ini. Dan syekh yang masyhur gitu. Namun yang negatif-negatifnya saya sembunyikan bang. Oh itu. Karena nanti orang tua saya itu was-was bang. Oh nggak mau anak saya seperti ini gitu bang. Padahal negatifnya misalnya sedikit Iya, gitu sedikit. kan, Walaupun- banyak manfaat Iya, daripada Bang. mudarat gitu kan. Jadi nggak saya lihatkan sama orang tua bang. Paling ya yang negatif itu hidup sendiri gitu bang. Nggak mau saya kasih lihat, kayak saya bilang oh itu ramai teman-teman gitu bang. Ya, bilang aja nanti aman bu pak, hidup sekarang hidup sendiri sampai di sana kak, insya Allah ada jodoh nanti. Gitu bang. Jadi lambat laun pertama mulai dari ibu sudah mulai dulu bang, sudah terima oh nggak apa-apa kuliah aja di Al-Azhar. Iya. Dan kalau ibu saya sudah setuju, saya ngikut bang, nggak apa-apa ikut aja gitu. Dan nenek sama kakek saya nggak susah bang, Gimana tuh bang? karena mereka berdua nggak, saya itu kan anak pertama bang, anak pertama jadi kasih sayang nenek sama kakek itu berlebih sama anak pertama nih bang. Nah, jadi mereka takut saya pisah dari orang tua, lama sendirian di negeri orang. Cuman saya bujuk terus bang sampai mereka mau gitu. Dan akhirnya alhamdulillah mereka setuju saya. Nih bang, sebelum lanjut nih, minum dulu bang. Ini ada air, belum dibuka. Mari kita minum bang. Ambil bang, ambil. Kasih banyak. Nggak mungkin kan kita udah bicara panjang, tapi nggak ada support dari panitia. Panitia udah capek-capek yang memberikan. Masya Allah. Ya, kita sambil minum bang ya. Selanjutnya nih, tadi kan udah kasih tahu prosesnya, perjalanannya seperti apa. Sudah tuh ada apa nih? Yang nggak mensupport dari belakang, udah dijelaskan gimana juga untuk mengambil hatinya juga kan. Sama-sama ya, rata-rata seperti itu bang ya. Nah, jadi nih kita mau minta tips pertama, kemudian langsung ke berikan motivasi juga nih untuk rekan-rekan TV Man 2 Kata Padang Panjang. Bisa bang? Siapa dulu yang memberikan tipsnya? Senior. Senior nih luar biasa sesepuhnya ya. Tafadhol masykurah sepuh. Untuk motivasi dan tips ya bang, terutama bagi teman-teman mendua Padang Panjang yang ingin melanjutkan studinya ke Timur Tengah bang. Iya. Sebenarnya menurut saya pribadi itu kuncinya cuma dua bang. Yang pertama tuh bahasa Arab. Bahasa Arab. Kuasai bahasa Arab. Yang kedua tuh hafalan Quran bang. Al-Quran. Quran. Nah ini berbicara mengenai kan saya alhamdulillah dapat di Maroko gitu bang. Dan alhamdulillah di Maroko ini kan beasiswa. Iya. Beasiswa dan beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk 30 orang pelajar se-Indonesia. Se-Indonesia 30 orang. 30 orang bang. Salah satunya. Dan alhamdulillah Wah, saya masuk dalam dalamnya, bang. keren nggak tuh? Jadi tipsnya itu bang, kuasai bahasa Arab sama hafalan Quran. Sebab mau tidak mau semua tes itu yang baik di negara Mesir, di Maroko ataupun di Sudan, nanti tesnya bahasa Arab bang. Ada juga sebagian negara yang tes pakai nilai kayak Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Cuman tentunya balik lagi kalau tidak menguasai bahasa Arab ya ijazah tadi nggak ada juga gunanya gitu. Karena kita mau pergi ke daerah orang. Ke daerah orang gitu. Mau tidak mau kita harus menguasai bahasa daerah tersebut gitu. Bahasa Minangnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung bang. Ya, seperti itu. Terus bang? Yang kedua tuh hafalan Quran bang. Kalau hafalan Quran ini minimal itu paling tidak 2 juz. Termasuk jadi kan saya di Maroko, tes di Maroko itu kalau di Mesir tadi kan kata Bang Lehan itu kan tidak ada dibatasi bang. Kalau di Maroko itu minimal
2 juz. Minimal 2 juz. Tapi kan kita tahu lawan kita kan banyak. Iya, banyak juga karena jadi kita Hafiz harus Quran tingkatkan juga. terus kalau bisa sampai 30 gitu kan. Jangan sampai hanya sekedar minimal, Jangan berikan sampai sampai maksimal di mana sampai, kita bisa melakukannya gitu. Iya. Ah. Kuncinya cuma 2 itu, hafalan Quran sama bahasa Arab. Mungkin ada kawan-kawan dari negara lain. Ada yang menambahkan ya, Bang? Ada sedikit bang. Ah. Kalau untuk Ana sendiri, mungkin motivasinya untuk banyak bersabar. Karena Ana sendiri awalnya planning ke Yordania tidak ada bang. Nggak ada. Planning yang pertama itu ada 5. Iya, 5 Bang. 5. Banyak pilih planningnya nih. Banyak nih. Walaupun dari 5 bang, Ah, salah satu pun tidak ada Yordania. nggak ada Tidak Jordan. ada Yordania dari awal. Dari Yang awal keenam nih planning. Bang. Tidak masuk bang. Oh, tidak masuk. Awalnya 5. Awalnya 5 bang. Oke. Pertama daftar Mesir, Maroko, Saudi, Saudi. Saudi, Emirat Arab, sama Kuwait satu lagi bang. Kuwait. Jadi singkat cerita Mesir nggak lolos, Maroko nggak lolos gara-gara jadwal dempet sama Mesir. Oh gitu. Arab Saudi nggak lolos juga pemberkasan gara-gara ijazah tadi belum keluar. Oh itu abang tadi ngasih Iya. tahu pemberkasan Makanya yang sampai, pemberkasan fatal kalau nggak lengkap. Bang. Oke. Kuwait karena peminat banyak yang akan diterima cuman sekitar 14 atau sedikit cuma bang. Yang pendaftar 600 se Indonesia. 600 se Indonesia. Jadi belum rezeki juga. Uni Emirat Arab pun sampai sekarang belum ada kabar. Belum email belum ada masuk, sedangkan tahun ajaran baru sudah masuk, mau masuk. Jadi kayaknya memang tak lulus bang. Nggak lulus ya. Jadi singkat cerita lagi persiapan MTQ sekarang nih bang. MTQ provinsi di Solok Selatan. Jadi pas MTQ ini tinggal 2 bulan lagi bang. Pas TC kemarin bulan Agustus ada salah satu alumni kita Ustaz Joni Effendi nyarankan untuk kalau nggak kuliah dulu mau nggak ke Yordan. Nah, karena nggak baik juga kan nganggur lama-lama, nanti semangat tuh akan mengurang kata Ustaz Joni. Jadi dijelasin lah sama Ustaz Joni, minta penjelasan bagaimana Yordania. Kayaknya yang dibutuhkan lebih banyak juga di Yordania dan tertarik juga. Akhirnya 2 minggu sebelum pendaftaran tutup daftarlah Ustaz. Daftar bang. Ketika daftar 3 hari atau 4 hari keluar isyarah qabul. Keluar isyarah qabul bahwasanya lulus. Dan ketika lulus langsung urus pendaftaran, biaya pendaftaran, baru nanti dipesan tiket untuk keberangkatan. Jadi intinya dari 5 planning tadi kan tidak ada Yordania bang. Jadi pada saat itu memang sedikit terpukul karena kelima-limanya tidak lulus. Tetapi jangan putus asa teman-teman, karena kesabaran ini perlu. Karena kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Pasti ada hikmah di balik kejadian yang Allah berikan, dan Allah tidak akan biarkan kita untuk berjalan sendiri, tetapi Allah akan terus membimbing kita. Jadi pasti ada hikmah di setiap kejadian bang. Dan inilah hikmah yang Allah berikan, dan itulah yang menyadarkan saya sendiri bang untuk tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, adem kali dengan motivasi. Jadi motivasinya satu aja, banyak bersabar, terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 pilihan yang ada. abang pilih tidak ada yang lulus. lulus. Kemudian Allah berikan pilihan di Yordania. Dan itu lulus. tidak dipilih dari awal, tidak ada planning dari Tidak ada awal. planning dari awal. Cuman Allah langsung pilihkan. Dan itu pun dengan waktu yang singkat sebenarnya bang. Jadi gitu bang ya motivasinya, masya Allah harus bersabar, Berbaik sangka berbaik kepada sangka kepada Allah. Karena ada hikmah nanti. Ada hikmah di baliknya. Apa yang kita pilih bukan belum tentu itu yang Itu yang terbaik. Masya Allah. Ada nggak nih, ada abang-abang yang mau menambahkan nih? Ada bang. Masya Allah, abang Ilham, tafadhol bang. Mungkin saya sendiri dari ambil jurusan bahasa Arab ya bang. Dan untuk adik-adik atau antum semua yang nonton, abang akan mengasih tips. Syekh Ibnu Taimiyah pernah berkata, innal lughatal arabiyyata minad din wa ma'rifatuha fardun wajib. Lianna fahmal kitab wa sunnah fardun la yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah. Yang artinya itu Apa nih bang? bahasa Arab itu sebagian dari agama. Dan mengetahui atau mempelajarinya itu adalah sesuatu yang wajib, Pak. Karena mempelajari kitab dan sunnah itu wajib, Pak. Kebanyakan dari kitab dan kitab-kitab sunnah itu ditulis dalam bentuk bahasa Arab gitu ya. Dan lianna fahmal kitab wa sunnati wajib,
wala yafhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah, dan kitab-kitab tadi itu tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Dan itu motivasi untuk adik-adik supaya lebih semangat untuk belajar bahasa Arab. Masya Allah, keren kali. Inilah alumni Mandua Kota Padang Panjang. Baik, mungkin itu saja karena waktu membatasi. Lain kali kalau bisa misalnya abang-abang nanti senggang pulang dari Maroko, dari Mesir, dari Yordan, dari Yaman, singgahlah ke Mandua ini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol balik ya, memberikan motivasi atau kisah di sana kan berbeda nih, abang belum sampai ke sana abang kan, sampai di sana oh gini loh, kami ceritakan gitu nah. Oke bang, bisa nanti kita kontak lagi ya? Insya Allah. Baik, itu saja acara kita pada malam hari ini di acara motivasi, alumni memotivasi. Alhamdulillah telah abang-abang yang kita undang memberikan waktu dan juga memberikan motivasi, tips, kemudian ada tantangan, ada juga ada yang nggak support di belakang, udah dikasih tahu sama Bang Rehan tadi gimana tipsnya. Baik, alhamdulillah kita cukupkan saja acara talk show kita, talk show Mandua Kota Padang Panjang pada malam hari ini. Akhirul kalam, kita cukupkan dengan lapaskan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iqbal Maulana Sabi sebagai host di talk show Mandua Kota Padang Panjang. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Kami undur diri dan beserta tim kameramen yang bertugas di balik kamera dan juga narasi, semuanya tim yang hebat dan narasumber yang luar biasa juga. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallah abang-abang sudah memberikan waktunya. Masya Allah. Terima kasih banyak juga. Iya. Sudah diundang.